Ini sama gua sobat SBMPTN. Gimana? Masih kangen nggak? Masih semangat kan buat ngerjain soal-soal stoikiometri? Nah, sekarang gua udah dapet ini satu soal yang sering banget muncul sama kayak kemarin, tapi bedanya ya yang ditanyanya aja lah ya. Jadi kita langsung lihat aja soalnya kayak gimana. Oke, jadi di sini ada soal sebanyak 17 gram natrium nitrat dengan AR yang sudah diketahui dan 6 gram karbon dengan AR yang sudah diketahui bereaksi menurut persamaan reaksi berikut. Oke, jadi yang ditanya di sini adalah massa natrium nitrit yang dihasilkan. Nah, teman-teman, seperti biasa, soal stoikiometri itu pasti nggak akan jauh-jauh dari konsep mol dan juga kesetaraan reaksi. Nah, langkah yang sudah gua kasih tahu kemarin, kalau ada soal-soal kayak gini nih, harus lihat dulu koefisiennya sudah setara atau belum. Karena kebetulan di soal SBM ini belum setara tulisannya, maka kita harus setarakan dulu. Oke, kita tulis dulu ya reaksinya. NaNO3 plus 1/2C menjadi NaNO2 plus 1/2 CO2. Kan 1/2-nya kok bisa ada, di soal nggak ada? Oh, itu udah kakak tulisin sendiri sih sebenarnya. Jadi gini, di sini Na-nya kan 1 di sebelah kiri, Na di sebelah kanan juga 1. Jadi itu nggak usah disetarain. N di sebelah kiri 1, N di sebelah kanan juga 1. Itu juga nggak usah disetarain karena sudah setara. Dan O3 di sini berjumlah 3. Maksudnya O3 itu O-nya berjumlah 3 dan yang sebelah kanan di sini O-nya 2, di sini O-nya 2, maka totalnya 4. Maka mau nggak mau kelebihan kan. Nah, maka salah satunya harus ada yang dikalikan 1/2 supaya O ini setara dengan yang di sebelah kiri. Jadi yang di sebelah kanan ini yang CO2 gua tambahin setengah atau gua tambahin 1/2 supaya nanti sama dengan 3. Karena 1/2 dikalikan 2 kan 1, maka O2 nya 1. Dan yang di NaNO2 O nya 2, maka jadi 3 kan. Nah, maka karena di sini ditambahkan 1/2, maka mau nggak mau C nya juga harus ditambah 1/2 di sebelah kiri. Maka ditambah 1/2 di sebelah kiri untuk atom karbonnya. Masing-masing kita kalikan 2 karena menurut Dalton itu perbandingannya harus sederhana dan tidak pecahan. Jadi ya udah kita langsung dikalikan 2, maka didapatkan persamaan reaksi yang sudah setaranya adalah 2 NaNO3 plus C menjadi 2 NaNO2 plus CO2. Mohon maaf ya, emang suka kadang-kadang kalau ngomong NaNO2 itu suka ya belibet gitu loh. Oke, lanjut. Setelah kita dapetin nih nilai dari koefisien masing-masing, langkah selanjutnya adalah lihat dulu apa yang diketahuinya. Ya, yang ingin kita ketahui kan jumlah mol ya, supaya kita bisa mencari massa dari NaNO2 ini. Oke, karena di sini sudah setara, maka kita cari dulu molnya. Data yang diketahui di sini adalah natrium nitrat. Natrium nitrat itu biasanya kalau yang at itu yang paling tinggi. Jadi NaNO3 itu kan natrium nitrat, maka yang paling rendahnya natrium nitrit, itu NaNO2 ya. Jadi natrium nitrat itu sama dengan berapa gram? 17 gram ya di soal. Dan yang diketahui lagi adalah karbonnya. Dan karbon yang diketahui itu yang bereaksi sejumlah 6 gram. Karena sudah diketahui, maka teman-teman tinggal merubah natrium nitrat dan karbon ini menjadi mol-molnya ya. Natrium nitrat ini ya seperti tadi, kalau mencari mol itu kan gram per mr. Jadi 17 gram dibagi dengan mr natrium nitrat. Nah, untuk mencari mr itu seperti yang kemarin ya, tinggal dijumlahkan unsur-unsurnya, yaitu AR dari Na ditambah ARN ditambah 3 kalinya ARO, maka nanti didapatkan sejumlah 85 ya mr natrium nitratnya. Sedangkan untuk karbon itu adalah 6 gram dibagi dengan 12 gram per mol ya. Nanti akan didapatkan mol masing-masing dari reaktan tersebut. Oke, setelah gue berkutak ya, apa tuh, berutak-atik gitu ya di kalkulator, ternyata didapatkan nih natrium nitratnya itu sebanyak 0,2 mol dan karbonnya itu sebanyak 0,5 mol. Nah, oke. Setelah kita dapetin masing-masing mol dari reaktan ya, kita tinggal bikin aja ya MTS-nya, mula-mula tersisa-sisa. Karena mula-mulanya itu natrium nitrat sebanyak 0,2 mol dan karbon itu 0,5 mol, maka kita harus cari dulu nih reaksi pembatasnya yang mana. Cara untuk mencari reaksi pembatas, teman-teman tinggal bagi saja mol yang diketahui dengan masing-masing koefisiennya.
Yang paling kecil itu adalah reaksi pembatasnya. Oke, di sini 0,2 dibagi 2 itu 0,1 mol ya. 0,5 mol dibagi 1 ya tetap 0,5 mol. Maka 0,1 dengan 0,5 pasti lebih kecil 0,1 dong. Maka 0,1 inilah yang menjadi reaksi pembatas. Oke. Karena 0,1 ini menjadi reaksi pembatas, maka NaNO3 ini yang akan menjadi RP atau reaksi pembatasnya. Maka kita tuliskan lagi. Maka di T atau tersisa ini kita tuliskan 0,2 mol. Maka karbonnya, kalau koefisiennya 2 NaNO3 ini adalah 0,2 mol, maka untuk koefisien 1 dari karbon adalah 1/2 dikali 0,5 mol. Ya. Kalau 2 ini berapakah yang NaNO2? Ya berarti 2/2 dikalikan 0,2 mol. Mohon maaf nih, yang karbon ada kesalahan sebut, maksudnya 0,2 bukan 0,5 ya. Maka nanti NaNO2 nya didapatkan mol sejumlah ya 0,2 mol juga. Gitu ya guys. Kita udah dapetin nih mol dari NaNO2 atau natrium nitritnya. Sekarang kita tinggal cari masanya. Nah, teman-teman tahu untuk mencari massa itu ada hubungannya dengan mol ya, dari konsep mol. Oke, jadi karena mol itu sama dengan massa dibagi dengan mR, maka kita bisa cari massanya dengan ya massa dikali maksudnya mol dikali dengan mR-nya ya. Karena mol tadi natrium nitrit itu sebanyak 0,2 mol dan mR dari natrium nitrit itu kita bisa cari dari air-air yang diketahui, maka nanti kita bisa dapatkan berapa masanya ya. Berarti kita cari dulu nih mRNaNO2-nya. mRNaNO2 itu kan kita sebutnya nano 2 aja ya biar gampang. Nah, mR dari nano 2 ini kan sama dengan AR dari Na, 1 ARNA ditambah 1 ARN itu ditambah 2 kalinya ARO. Ya kan? Tadi ARNA berapa? 23, ditambah ARN 14, ditambah 2 kalinya ARO. ARO itu tadi kan 16 ya, dikali 16. Oke, maka nanti didapatkan berapa itu? Ntar ya, hitung dulu. 7, 37, 32. Nah, berapa itu guys? Ya betul 69 ya guys ya. Nah berarti 69 dikali 0,2 ya. Nanti didapatkanlah masanya sebesar sekian. Nah, ntar hitung sendiri dah tuh berapa tuh 0,2 kali 69 guys. Oke. Berapa sih jawabannya ya segitu 13,8 gram guys. Gampang kan? Jadi nanti teman-teman jangan sampai lupa nih konsep dari stoikiometri. Intinya kalau konsep stoikiometri itu harus tahu cara penyetaraan reaksi yang baik dan benar. Dan setelah itu teman-teman tinggal cari apa yang diminta. Dan jangan sampai lupa rumus mol sama dengan gram per mR, karena yang ditanya tidak akan jauh dari itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk bab stoikiometri. Ya mungkin nanti di next selanjutnya akan ada next selanjutnya ya. Maksudnya mungkin nanti di video selanjutnya akan ada bab-bab stoikiometri atau tips and trick untuk ngerjain soal ini dengan gampang dan mudah. Oke, see you guys.